Meski dilaporkan polisi, aktivis Niko Silalahi, 1000 laporan pun aku hadapi, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aktivis Niko Silalahi menyatakan dirinya tidak gentar meski dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian oleh Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Barat. Menurutnya, apa yang dia lakukan sudah benar, bukan tindakan menghina atau ujaran kebencian kepada siapapun. Sebab cuitannya tersebut adalah upaya untuk membongkar tindak pidana perdagangan orang. Oleh karenanya, 1000 laporan pun akan ia hadapi. 1000 laporan pun akan aku hadapi demi menghentikan tindak pidana perdagangan orang. Ujarnya dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Kamis 3 Februari 2022. Dia pun berharap masyarakat terbuka matanya dan dapat mengetahui bahwa para pelaku perdagangan orang berada di sekitar kita. Semoga mata publik terbuka lebar bahwa pelaku berada di sekitar kita, ungkap Niko. Selain itu, dalam cuitannya tersebut Niko juga menyinggung buzzer yang turut berperan atas pelaporan dirinya. Menurutnya, ketika dia bersuara terkait kasus perdagangan orang, maka buzzer langsung menganggap dirinya menghina perempuan. Saat kita up kasus ini, maka buzzer langsung memframing seolah menghina perempuan, kata Niko. Meski demikian, Niko Silalahi tidak akan menyerah menghadapi situasi ini. Menurutnya, dalam perjuangan pasti ada rintangan menghadang. Niko Silalahi pun lewat cuitannya di Twitter mengaku tidak gentar sama sekali. Meskipun dirinya saat ini tengah disorot soal pernyataannya terkait perempuan Kalimantan itu. Adapun foto tangkapan layar cuitan Niko mengaku tidak gentar itu viral usai diunggah seorang netizen dengan nama akun Pakar Intelek, seperti dilihat pada Jumat 28 Januari 2022. Hebat banget sih aktivis ini menyadarkan saudara-saudaranya yang di Kalimantan. Sedang bagi Pakar Dayak, ajak ketemu dan dipastikan aman saja, alasannya biasa di daerah. Tweet netizen Pakar Intelek. Dilihat dari tangkapan layar kicauan Niko Silalahi itu, tampak aktivis politik tersebut mengatakan tidak akan pernah gentar selama dirinya mengungkap fakta soal Kalimantan. Gue gak pernah gentar bang, mengatakan fakta yang telah terjadi. Mungkin ini menjadi awal terbangunnya kesadaran bersama saudara kita yang di Kalimantan, ujar Niko. Selain itu, Ruhut Sitompul meminta Polri untuk tidak berhenti dalam kasus Edi Mulyadi saja. Hal itu dikarenakan Ruhut Sitompul menganggap masih ada nama-nama yang pantas untuk ditangkap selain Edi Mulyadi. Ruhut Sitompul kemudian menyebut nama Niko Silalahi sebagai salah satu orang yang harus ditangkap Polri. Ia menganggap Niko Silalahi telah ikut-ikutan menghina masyarakat Dayak, khususnya kaum perempuan. Menurutnya, Niko Silalahi sudah merendahkan warga perempuan Kalimantan yang sangat patuh terhadap hukum adat Dayak. Aku mohon juga sertakan panggilan 1 untuk Niko Silalahi. Tweetnya telah sangat merendahkan wanita-wanita Dayak yang sangat menjaga hukum adat dan kehormatannya, kata Ruhut melalui cuitan di akun Twitter miliknya @ruhutsitompul, dikutip Gala Media pada Selasa 1 Februari 2022. Bagayung bersambut cuitan Ruhut Sitompul itu mendapat respon langsung dari Niko Silalahi. Sang aktivis molekul Pancasila itu pun tampak menyentil balik Ruhut Sitompul yang dianggapnya kurang cerdas dan tidak paham hukum. Ia juga meminta Ruhut Sitompul untuk menunjukkan bukti terkait cuitan dirinya yang telah merendahkan perempuan Dayak tersebut. Walah bang, kupikir abang sangat cerdas dan paham hukum. Coba tunjukkan di mana tweetku yang merendahkan wanita-wanita Dayak seperti yang abang bilang itu, tanya Niko bersama ia membagikan cuitan Ruhut. Niko Silalahi kemudian menyebut bahwa cuitan Ruhut Sitompul lah yang sebenarnya merendahkan kaum perempuan. Pasalnya, Ruhut Sitompul telah memframing cuitan Niko Silalahi seolah-olah ia merendahkan perempuan Dayak. Padahal menurut Niko Silalahi, ia hanya mengkritik permasalahan yang terjadi di Kalimantan. Tanpa abang sadari justru framing abang ini yang merendahkan wanita-wanita itu. Satu lagi bang, aku mengkritik bukan berbasis kebencian, pungkasnya. Diketahui bahwa DAD Kalimantan Barat telah melayangkan laporan ke Polda Kalimantan Barat karena tersinggung dengan cuitan budak dalam tanda kutip yang diunggah oleh aktivis Niko Silalahi. Mereka melaporkan Niko pada Rabu 2 Februari 2022 kemarin. Ketua DAD Kalbar, Jakeus Senior, mengatakan selain membuat masyarakat Kalimantan tersinggung, cuitan tersebut membuat resah warga Kalimantan. Tentu tujuan kami untuk melapor pertama kita untuk meredam keresahan masyarakat yang ada, yang ditulis oleh Niko Silalahi, ujar Jakeus kepada wartawan Kamis 3 Februari 2022.
Kelompok sebelah makin pusing, masyarakat Dayak usulkan Ahok jadi kepala IKN, ditulis oleh X Hardy dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok sedang dalam pembicaraan hangat terkait peluang besarnya menjadi kepala otorita IKN di Kaltim. Jika Ahok beneran ditunjuk sebagai kepala otorita, maka hebohnya akan kembali terulang saat dia menjadi wakil gubernur DKI bersama Jokowi. Berawal dari ucapan Jokowi yang menyebut Ahok adalah salah satu kandidat, diikuti dengan PDIP yang juga menyodorkan nama Ahok sebagai calon kepala otorita. Sekarang masyarakat suku Dayak juga mengusulkan Ahok sebagai kepala otorita. Basuki Cahayapurnama diusulkan menjadi kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Bagian dari 5 poin pernyataan sikap disampaikan Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedong, saat diterima Presiden Indonesia Joko Widodo di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin 31 Januari 2022, kata Pendeta Dr. Apiantius MA, pengurus Dayak International Organization atau DIO perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dari Balikpapan. Sebagai informasi, Jokowi berada di Balikpapan pada Senin lalu. Ini adalah usulan yang disampaikan secara tertulis kepada Jokowi dan sudah diterima. Untuk selanjutnya, keputusan diserahkan sepenuhnya sesuai hak prerogatif Jokowi selaku Presiden. 4 poin aspirasi lainnya antara lain, pertama, masyarakat adat berterima kasih kepada Presiden yang sudah memilih dan menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat ibu kota negara Nusantara. Kedua, masyarakat adat Dayak mendukung dan bersedia menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota negara. Ketiga, dalam pembangunan ibu kota negara, masyarakat adat Dayak memohon agar Presiden memasukkan kearifan lokal masyarakat adat Kalimantan Timur. Keempat, memohon peran serta dan keterlibatan masyarakat adat Dayak di ibu kota negara Nusantara. Lalu, kenapa masyarakat Dayak mengusulkan nama Ahok? Di media lain muncul berita tahun 2019 di mana Ahok dan istrinya, Puput Nastiti Devi, mendapat gelar kehormatan dari masyarakat suku Dayak saat mereka berkunjung ke Samarinda, Kalimantan Timur. Dewan Adat Dayak Kaltim memberikan Ahok gelar Asang Lalung yang artinya tokoh muda, teguh, perkasa, dan pemberani. Sedangkan gelar untuk Puput Nastiti Devi adalah Idang Bulan yang artinya cahaya purnama. Mungkin ini benang merahnya dan Ahok memiliki ikatan dengan masyarakat Dayak yang disebut. Saya pribadi tidak begitu peduli apakah Ahok nantinya diangkat jadi kepala otorita atau tidak. Saya percaya Jokowi akan memilih yang terbaik dan paling pas. Meskipun begitu, saya bakal teriak kalau Ahok yang diangkat. Hal ini lebih dikarenakan penasaran dengan reaksi para kelompok sakit hati jika mendengar kabar itu. Momen ini pasti akan sangat epik. Jika masyarakat di sana sudah mendukung Ahok, maka kelompok sebelah bakal tidak berdaya meskipun teriak sekencang apapun. Ini ibarat pukulan telak entah yang kesekian kalinya. Sudahlah IKN lanjut terus meskipun diserang oleh Edi Mulyadi yang bawa-bawa jin, gandro, dan kuntilanak. Sekarang Ahok malah didukung. Ahok itu salah satu sumber alergi kelompok sebelah. Kalau sampai Ahok berhasil jadi kepala otorita, sekujur badan mereka pasti gatal-gatal selama bertahun-tahun. Apalagi tukang demo itu pasti bakal mati sumber penghasilannya. Tidak bisa terbang ke sana dan demo seenak jidat karena pasti minimal akan dihadang dan disuruh putar balik. Itu minimal, maksimalnya ya nggak tahu deh. Perjuangan mereka dalam menghancurkan Ahok seolah jadi sia-sia jika Ahok jadi kepala otorita. Sebenarnya misalnya Ahok jadi gubernur DKI lagi, pasti akan diprotes dan diributkan terus oleh kelompok ini. Tapi di IKN bakal aman dan tidak ada yang akan mengganggu. Yang berani ganggu dan bikin gaduh sama saja cari penyakit mematikan. Ahok itu ibarat gatal di badan mereka, tapi tidak bisa digaruk. Di IKN, mereka hanya bikin diri mereka semakin jengkel dan gondok karena benci Ahok, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang sudah paham etos kerja dan kinerja Ahok. Yang paling dinantikan itu sebenarnya reaksi kelompok sebelah jika Ahok diangkat sebagai kepala otorita. Sebenarnya, menolak IKN itu lebih karena ada nama Jokowi dan Ahok. Coba kalau nama Anies jadi kepala otorita, mereka pasti 100% setuju. Namanya aja munafik kan? Bagaimana menurut Anda?